Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Terima kasih karena sudah mengunjungi channel YouTube saya. Kali ini saya akan membagikan video pembelajaran tentang produk kreatif dan kewirausahaan. Video pembelajaran ini merupakan lanjutan dari video pembelajaran yang terdahulu. Untuk materi kali ini saya akan membahas tentang yaitu langkah-langkah perencanaan produksi. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk ke slide berikut ini. Oke, kita masuk ke langkah-langkah perencanaan produksi. Langkah-langkah perencanaan produksi, yang pertama yang perlu dilakukan adalah adanya suatu penelitian dan pengembangan produk. Oke, penelitian dan pengembangan produk. Penelitian dan pengembangan produk itu ada beberapa. Yang pertama adalah penelitian proses produksi. Apa yang dimaksud dengan penelitian proses produksi? Yaitu merupakan suatu penelitian yang dilakukan oleh perusahaan yang bertujuan untuk perbaikan terhadap proses produksi yang sedang berjalan. Jadi penelitian ini fungsinya adalah untuk mengetahui sejauh mana proses produksi yang selama ini sudah berjalan, ya. Jadi kalau misalnya nanti ada kerusakan atau kekurangan, nah itu nanti fungsi dari penelitian proses produksi. Kemudian yang kedua ada penelitian produknya, yaitu merupakan penelitian yang dilakukan perusahaan untuk mengetahui selera konsumen, sehingga penelitian ini tujuannya adalah untuk perbaikan produk yang sudah ada dan disesuaikan dengan selera konsumen, ya. Jadi kalau penelitian proses produksi itu penelitian pada waktu proses produksi barangnya, jadi mulai dari mungkin pencampuran mixing, kemudian mulai dari mungkin sampai ke pengemasan dan seterusnya. Nah, kalau yang produknya itu nanti penelitian yang dilakukan setelah produk ini berada di tangan konsumen, ya. Kemudian konsumen menggunakan produk ini, kemudian baru dinilai sejauh mana selera konsumen terhadap produk yang sudah dibuat. Kemudian yang kedua adalah mencari gagasan dan seleksi produk. Mencari gagasan yaitu suatu tahapan dalam mencari gagasan-gagasan dalam rangka pengembangan produk, ya. Jadi kalau kita sudah menghasilkan produk, kemudian ada penilaian produk dari pasar atau dari konsumen, lah dari situ nanti kita berusaha untuk mengembangkan, ya, atau mencari gagasan baru, atau mungkin mendiferensiasi, ya, supaya nanti produk ini tetap eksis di pasar. Kemudian menyeleksi produk, yaitu tahapan untuk memilih gagasan-gagasan yang masuk atau yang terbaik berkaitan dengan pengembangan suatu produk. Kemudian yang ketiga ada desain produk pendahuluan. Desain produk pendahuluan itu perlu dibuat sebelum menentukan desain produk yang sebenarnya, ya. Jadi kita perlu mendesain dulu. Contohnya seperti ini, misalnya kita ingin buat suatu sabun, ya, misalnya sabunnya nanti kita tentukan dulu mau dalam bentuk batang, kemudian atau dalam bentuk cair. Kalau dalam bentuk batang pun nanti kita harus tentukan dulu desainnya seperti apa, kemudian kemasannya seperti apa, kemudian aromanya seperti apa, komposisinya seperti apa. Nah, ini perlu adanya suatu desain produk pendahuluan sebelum produk itu dibuat. Oke, yang selanjutnya ada pengujian, yaitu merupakan suatu kegiatan untuk menguji apakah produk yang kita buat nanti layak untuk dikembangkan atau tidak, ya, baik dilihat dari potensi pasar maupun konsumen, ya. Jadi merupakan suatu pengujian, kira-kira layak enggak ya ke produk yang akan kita kembangkan nanti ini di pasaran, kira-kira layak apa tidak, gitu kan. Kalau misalnya layak, ya berarti ya memang kita harus produksi, kalau tidak kan berarti tidak harus kita produksi. Karena nanti kalau misalnya tidak layak kok tetap kita kembangkan atau kita produksi, maka itu nanti ketika produk sudah berada di pasaran kemudian tidak laku, maka akan menimbulkan kerugian yang sangat besar. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah desain akhir atau final design, yaitu dibuat bila hasil pengujian
produk layak dikembangkan ya. Tadi setelah beberapa proses tadi, mulai dari mencari gagasan dulu ya, mau seperti apa produknya, mau bikin apa, kemudian baru nyeleksi produk ya, produk seperti apa yang kita inginkan, kemudian kita mau desain bentuknya seperti apa, komposisinya gimana, kemasannya gimana, kemudian kita uji dulu apakah ini benar-benar layak dikembangkan atau tidak, kemudian dilihat dulu pasar yang kita mau capai yang mana ya, kemudian setelah itu baru final design, yaitu desain akhir ya, kalau memang semuanya sudah benar-benar layak. Kemudian baru kita akan menetapkan ke skala produksi. Menetapkan skala produksi meliputi beberapa hal. Yang pertama ada penempatan waktu, kemudian yang kedua ada penetapan kualitas, kemudian yang ketiga menghitung biaya, yang keempat penetapan tenaga kerja, kemudian yang kelima penetapan peralatan, kemudian yang keenam penetapan bahan baku. Nah, tahapan skala produksi ini meliputi routing, scheduling, kemudian dispatching, kemudian follow up ya. Kemudian kita masuk ke metode peramalan dalam proses produksi massal ya. Kita masuk dulu ke pengertian apa sih yang dimaksud dengan metode peramalan dalam proses produksi massal. Peramalan adalah suatu proses untuk memperkirakan beberapa kebutuhan yang di masa datang ya, berapa kebutuhan produk kita di masa yang akan datang, meliputi kualitas, kemudian kuantitas, waktu dan lokasi yang dibutuhkan ya. Jadi suatu perusahaan yang baik itu harus bisa meramal ya, bisa memperkirakan berapa kebutuhan produk ini yang akan pada waktu masa yang akan datang ya. Kemudian kualitasnya kedepannya itu bagaimana, kemudian kuantitas berapa kebutuhan yang kita butuhkan untuk mencapai pasar itu berapa, kemudian waktu kapan waktunya, lokasi pasar yang sesuai di mana. Jadi harus bisa meramal. Kemudian klasifikasi peramalan ya, ada 3 klasifikasi peramalan. Yang pertama adalah peramalan jangka panjang, yaitu antara 2 sampai 10 tahun. Kemudian peramalan jangka pendek 1 sampai 24 bulan. Kemudian peramalan jangka menengah 1 sampai 24 bulan. Kemudian peramalan jangka pendek 1 sampai 5 minggu. Kemudian apa sih fungsi dari tujuan peramalan itu sendiri? Yang pertama adalah menentukan kebutuhan pabrik ya. Jadi kalau misalnya kita sudah meramal, jadi kebutuhan pabrik yang kita perlukan itu apa saja, alatnya apa saja, bahannya yang mau diadakan apa saja ya, kemudian kemasannya gimana. Kemudian yang kedua menentukan perencanaan jangka menengah ya. Kemudian yang ketiga menentukan jadwal penjadwalan jangka pendek. Kemudian karakteristik peramal yang baik atau peramalan yang baik ya ada 3 hal. Yang pertama ada akurasi waktunya baik, kemudian biayanya juga rendah, kemudian kemudahan aksesnya juga baik ya. Kemudian metode peramalan perencanaan produksi itu ada 2. Yang pertama ada subjektif, kemudian yang kedua objektif. Kemudian kalau yang peramalan subjektif ada 2 metode, ada metode Delphi, kemudian ada metode penelitian pasar. Kemudian yang kedua ada peramalan objektif, yaitu metode intrinsik. Kemudian yang kedua ada metode ekstrinsik. Oke, kita masuk ke analisis deret waktu. Analisis deret waktu merupakan suatu metode yang sangat tepat untuk meramalkan pola permintaan pasar. Jadi analisis deret waktu ini fungsinya adalah untuk meramalkan pola permintaan pasar. Ada 4 komponen yang mempengaruhi analisa deret waktu ini. Yang pertama adanya suatu kecenderungan atau tren ya. Kemudian yang kedua adanya suatu siklus. Kemudian yang ketiga adanya pola musiman ya, seperti misalnya kayak sekarang misalnya musim sepeda, mungkin ada yang sebentar lagi musim tanaman bonsai, kalau dulu itu ada dadu cincin akik dan seterusnya. Kemudian yang keempat ada variasi acak atau random ya. Jadi ada 4 komponen yang mempengaruhi dari analisa deret waktu. Ada kecenderungan, ada siklus, pola musiman, dan variasi acak. Oke.
Indikator keberhasilan tahapan dari proses produksi massal. Indikator ini merupakan suatu bagian kegiatan dari manajemen produksi yang bertujuan adalah untuk menciptakan kegunaan bentuk atau form utility. Ya. Keberhasilan manajemen produksi meliputi beberapa hal. Yang pertama adanya suatu produktivitas, kemudian berapa jumlah kapasitasnya, terus kemudian bagaimana kecepatan pengirimannya, kemudian bagaimanakah kualitas produk yang dihasilkan, kemudian bagaimana kecepatan proses yang dicapai, kemudian fleksibilitas atau kelenturan dari sistemnya. Kemudian ukuran kinerja sistem produksi meliputi yang pertama adanya suatu ongkos produksi, kemudian kualitas produksi, kemudian yang ketiga adanya suatu tingkat pelayanan. Ya. Ukuran kinerja produktivitas mesin yaitu merupakan kinerja produksi ukuran kinerja produktivitas mesin. Kinerja produktivitas mesin biasanya diukur menggunakan OEE, yaitu Overall Equipment Effectiveness, yaitu biasanya kalau OEE ini menggunakan 3 indikator, yaitu availability, kemudian performance, dan quality. Ya, jadi OEE ini menggunakan 3 indikator ini tadi. Ya. Jadi ini adalah indikatornya. Indikatornya ada beberapa macam, yaitu tadi ada keberhasilan, kemudian ukuran, ya, kemudian ukuran kinerja. Tahapan pengukuran OE menggunakan OE yaitu yang pertama memulai dari pengukuran manual, kemudian yang kedua fokus pada kerugian yang dicapai berapa, kemudian menetapkan target tambahannya berapa, kemudian memantau segala kendala yang terjadi apa saja, kemudian yang kelima ini hati-hati dalam membuat perbandingan. Oke. Ini saja materi video pembelajaran dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan, kemudian kritik, saran bisa di kolom komentar, dan tentunya saja saya harapkan bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.